Hai guys, welcome back to Rock News. Bareng Reta di sini. Ya, seperti biasa akan memberikan informasi terupdate untuk kalian semua, dan pastinya hari ini infonya sangat beragam dan menarik untuk kalian simak guys ya, supaya nggak ketinggalan sama berita-berita terupdate gitu. Jadi kalian nggak kudet ya kan. Salah satunya mengenai Kejaksaan Agung yang mengatakan tersangka korupsi proyek fiktif PT Waskita Beton Precast Hasnaini Muin alias Wanita Emas ini tidak kooperatif saat hendak menjalani pemeriksaan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung yaitu Kuntadi mengatakan sosok wanita emas ini seringkali berupaya mengelabui penyidik ketika ingin diperiksa. Ada aja deh katanya alasan-alasannya guys, seperti pura-pura sakit dan minta untuk dirawat inap. Pihaknya pun berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan dokter yang bersangkutan. Jadi di malam harinya itu yang bersangkutan datang ke rumah sakit MNC untuk minta dirawat. Namun siasat Hasnaini ini gagal total karena tim dokter rumah sakit menilai wanita emas ini dalam kondisi sehat kok dan bisa dihadirkan dalam menjalani pemeriksaan di Kejagung. Ya gitu deh, penetapan tersangka Hasnaini juga sempat diwarnai drama usai dirinya berteriak histeris saat akan dibawa masuk ke dalam mobil tahanan Kejagung. Padahal dia udah pakai rompi tahanan Kejagung. Habis itu dia juga terlihat pakai kursi roda dengan kondisi tangan yang terborgol. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 7 tersangka korupsi sejumlah proyek fiktif terkait dengan pembangunan tol dan pengadaan batu, pasir, serta jual beli tanah. 7 tersangka ini merupakan mantan Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast berinisial AW, lalu GM Pemasaran Waskita Beton, staf ahli pemasaran BP, dan pensiunan Waskita yang berinisial A. Selain itu ada juga nih mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Jarod Subana, mantan GM PT Waskita Kristadi Juli Hardianto, dan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal Hasnaini. Jadi ya gitu deh guys. Para tersangka ini diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pengadaan fiktif, pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan, dan beberapa pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti. Kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah. Kalau ini sih definisinya tadi kan katanya dia nggak sakit sebenarnya ya. Memang secara fisik dia nggak sakit, tapi jiwanya sih yang sakit. Ya nggak sih? Kalian setuju nggak? Karena dia pas dibawa aja udah berontak-berontak, gak terima. Ya padahal kan itu juga perbuatannya ya kan. Malah kerugian negara gak main-main lagi, banyak banget. Pokoknya kalau tindakan-tindakan merugikan negara, korupsi dan sebagainya nih harus dihukum semaksimal mungkin sih. Karena udah buat negara susah guys. Yang lagi up banget kasus korupsi Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Dia nggak sendirian guys, karena ada 9 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat diduga menerima uang sebesar 800 juta rupiah dalam kasus ini. Dan yang lebih boomnya lagi, sejumlah uang yang diduga suap ini terkait dengan penanganan perkara yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati disimpan dalam Kamus Bahasa Inggris. Kamus ini telah dimodifikasi sehingga menjadi sebuah box yang bisa dimasukkan barang. Hal ini diketahui dalam jumpa pers saat penyidik KPK menunjukkan barang bukti terkait dengan kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung pada hari Jumat dini hari. Ya karena bukti yang cukup inilah akhirnya KPK juga menetapkan Sudrajat dan 9 orang lainnya sebagai tersangka. 9 tersangka ini ialah Hakim Justisial Panitera Pengganti Mahkamah Agung Eli Tri Pangestu, lalu PNS Kepaniteraan MA Desi Yustria dan Muhajir Habibi, lalu PNS MA Redi dan Albasri, pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Herianto Tanaka, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Ini gak sendirian karena rame-rame guys ya. Rame-ramenya tuh bukan melakukan hal positif kayak malahan seperti ini. Apalagi yang paling miris banget yang harusnya di Mahkamah Agung itu yang jauh dari kata suap menyuap
dari tindakan korupsi, tapi malahan hakim agungnya sendiri yang menerima suap itu. Semoga aja ini bisa ditindak tegas ya guys ya, karena kan untuk kasus suap menyuap ini bukan yang pertama kalinya ya. Kalau bisa dilihat udah beratus-ratus kali kasus penyuapan ini terjadi di Indonesia. Mungkin ada langkah tegas dari pemerintahan untuk mengubah kali ya hukuman bagi para koruptor ini supaya tidak dengan mudah melakukan hal-hal seperti itu. Karena hukumannya yang terlalu ringan, jadi mereka nggak takut. Kabar selanjutnya dari Taiwan akan mencabut aturan wajib karantina pencegahan COVID-19 bagi semua orang yang akan datang ke Taiwan mulai Oktober mendatang. Juru bicara Kabinet Taiwan, Lo Ping-cheng, mengatakan bahwa semua pendatang tidak perlu lagi karantina setibanya di Taiwan. Pendatang hanya perlu memantau kesehatan sendiri selama 7 hari setelah ketibaan di Taiwan. Jadi orang yang berpergian dalam rombongan ke Taiwan ini juga akan diperbolehkan mulai Oktober. Wow, ini berarti kan bisa terlihat ya untuk kondisi COVID-19 di Taiwan tuh berarti udah mulai terkendali. Karena selama pandemi Taiwan itu menerapkan aturan ketat. Saat ini saja pendatang masih harus menjalani karantina wajib di hotel selama 3 hari. Pendatang juga harus memantau kesehatan 4 hari setelah masa karantina wajib itu. Jadi untuk sekarang udah banyak pelonggaran-pelonggaran yang diberlakukan oleh Taiwan. So buat kalian yang mungkin punya rencana bakal ke Taiwan, entah itu berkunjung ke keluarga yang kemarin terkena dampak dari gempa Taiwan, boleh guys ya. Yang penting kalau udah tahu aja kalau Taiwan bakal cabut wajib karantina pendatang mulai bulan depan. Nah, ini kayaknya bagus nih diterapkan di Indonesia. China memberikan hukuman mati kepada ex-menteri kehakiman Fu Chenghua dengan masa penangguhan hukuman 2 tahun karena korupsi. Menurut media pemerintah, Fu ini menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Wah, sama dong kayak di sini juga banyak. Pada Juli lalu, misalnya, Fu mengaku menerima suap dengan total lebih dari 117 juta yuan atau sekitar 12 miliar rupiah. Ketika itu, jaksa menuduh Fu melakukan suap dan menyalahgunakan kekuasaan saat berada di berbagai posisi senior dari tahun 2005 hingga 2021. Ia juga dituduh menyembunyikan adiknya yang melakukan tindakan kriminal. Itu pada saat jabatannya dia menjadi wakil kepala dan direktur Biro Keamanan Publik Beijing serta wakil menteri publik. Jaksa juga menuduh Fu menyembunyikan bukti dugaan kejahatan yang dilakukan saudaranya, Fu Weihua. Ia juga dianggap gagal menangani kasus tersebut sesuai hukum sebagai direktur Biro Keamanan Publik Beijing. Jadi memang kalau China ini terkenal banget punya aturan yang ketat bagi pejabat korupsi. Negara China ingin membersihkan koruptor dari tingkat tinggi sampai pejabat tingkat rendah, itu dibabat abis-abisan. Gak hanya yang di bawah saja yang dibersihkan, tapi sampai ke tingkatan yang paling atas pun itu benar-benar harus bersih dari yang namanya korupsi. Bahkan nih di tahun 2017, Presiden China Xi Jinping telah menghukum lebih dari 1 juta pejabat korup di semua tingkatan. Koruptor ini akan menghadapi hukuman eksekusi jika melakukan korupsi, dan tindakan ini dianggap melanggar prinsip Partai Komunis China. China disebut mengeksekusi lebih banyak orang per tahun daripada negara lain, meskipun Beijing mengaku jumlahnya terus menurun nih selama beberapa tahun terakhir. Beijing tidak membeberkan data hukuman mati, namun Amnesty International meyakini China mengeksekusi ribuan orang per tahun karena kejahatan termasuk pelanggaran tanpa kekerasan seperti narkoba dan korupsi. Kayaknya ya seperti ini sih yang harus banget untuk Indonesia nggak sih guys, ya kan? Kalau terus-terusan negara kita ini jadi sarangnya koruptor, bagaimana negara kita mau maju? Dana-dana yang harusnya dipakai untuk pembangunan negeri kita ini, tapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya alhasil orang-orang yang sebenarnya butuh bantuan itu akhirnya tidak terjamah sampai ke orang itu, karena ya dananya sudah lain nih arahnya, gitu kan? Apalagi kabarnya kemarin ada BLT yang harusnya diberikan tapi harus bayar dulu 20.000 baru diberikan BLT. Nah ini kan yang kayak gini-gini nih, mau sekecil apapun yang namanya korupsi ya korupsi. Mau itu mulai dari motong satu bantuan 3.000 rupiah, itu tetap aja korupsi. 3.000 kali berapa bantuan, bayangin. Misalkan 10.000 bantuan ya,
setiap bantuan satunya 3.000 dipotong, itu udah berapa keuntungannya dia? Kan banyak banget. Nah ini nih yang buat negara kita jadinya nggak maju-maju dan malahan malah makin sulit. Yang sulit jadi makin sulit, yang miskin jadi malah makin miskin. Nah ini perlu mungkin adanya lagi ya perbaikan-perbaikan di negeri kita tercinta ini ya, karena kan kita maunya Indonesia kedepannya makin lebih baik lagi, makin jaya lagi. Apalagi ini di tengah krisis-krisis yang terjadi, krisis ekonomi, krisis iklim, krisis energi, krisis, tapi yang ada malahan kita melihat koruptor ini makin banyak, guys. Nah, ngomong-ngomong mengenai krisis energi, jutaan orang Inggris rela tidak makan demi membayar listrik imbas krisis energi yang menimpa Inggris. Mengutip dari The Guardian pada hari Jumat kemarin, laporan dari Money Advice Trust diperkirakan 20% orang dewasa Inggris atau 10,9 juta orang ini menunggak tagihan. Angka ini naik sekitar 45% sejak perhitungan terakhir di bulan Maret lalu. Selain itu, berdasarkan survei Opinium, terdapat 5,6 juta warga rela nggak makan dalam 3 bulan terakhir sebagai akibat dari krisis ini. Dan ini termasuk melewatkan makan sekali sehari atau tidak makan sama sekali pada beberapa hari. Gak hanya itu, tapi 8 juta orang lebih telah menjual barang pribadi atau alat rumah tangga untuk membantu menutupi tagihan ini. Wow, kalian bisa bayangkan guys, mereka nggak makan. Bisa sehari sekali mereka makannya, bahkan bisa sama sekali nggak makan dalam beberapa hari. Kalian bayangin deh. Opinium pun meminta pemerintah menggunakan anggaran minggu ini untuk memberikan dukungan kepada warga yang berpenghasilan rendah. Banyak warga Inggris yang sudah tidak memiliki cadangan dana untuk mengatasi kenaikan harga. Berdasarkan survei, 41% rumah tangga telah memotong semua pengeluaran yang tidak penting. Bahkan kayaknya yang penting-penting pun dipotong juga ya, karena untuk membayar tagihan listrik mereka yang melonjak tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga energi yang tinggi membuat jutaan orang tidak mampu membayar. Sekitar 10,7 juta orang telah melihat tagihan energi mereka naik lebih dari 100 euro sejak bulan April. Lonjakan harga energi ini pun membuat banyak orang harus berhutang demi menutupi biaya hidup. Jadi yang lagi krisis tidak hanya di Indonesia saja yang terjadi, kenaikan harga BBM, peralihan dari kompor gas ke kompor listrik. Ini untuk mengantisipasi krisis energi. Kita lihat guys ya, karena krisis energi ini yang paling berdampak adalah negara-negara Eropa. Apalagi sebentar lagi memasuki musim dingin di luar negeri, itu kan butuh penghangat ruangan. Otomatis ya guys ya, membutuhkan penghangat ruangan 24 jam. Ini berarti energi yang dibutuhkan kan juga perlu banyak dan besar. Apalagi kalau ada krisis kayak gini, energinya pun terbatas. Nah inilah yang menjadi tantangan baru di tahun ini. So kalian semua semangat selalu guys ya. Memang gak mudah ya, memang tidak mudah menjalani tahun-tahun ini. Itu gak mudah, banyak sekali tantangan ke depan yang mungkin lebih dari ini, lebih dari sekarang guys. Mungkin penghasilan kita juga tidak sebanyak dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ada banyak orang yang juga dirumahkan, tantangan BBM naik, dan lain hal sebagainya. Kita tahu semua orang pasti punya permasalahan mereka masing-masing. Jadi kalian tetap semangat, berharap, berserah kepada Sang Pencipta itu sangat penting, dan yakin pasti Tuhan yang akan menolong kita sampai akhir tahun nanti, bahkan sampai selama-lamanya ya. Woi guys, ada good news nih buat kalian. Siapa yang menjadi dangsengnya Blackpink? YG Entertainment kembali membuka audisi global bagi para talenta di seluruh dunia. Kali ini giliran talent Indonesia yang akan ditinjau oleh agensi Blackpink ini. Melalui akun Instagramnya @YG Audition pada hari Rabu kemarin, YG menyatakan bahwa para calon trainee sudah bisa mendaftarkan diri mulai 21 September hingga 30 Oktober 2022. Jadi para calon trainee yang akan mendaftarnya harus melewati kualifikasi yang ditetapkan, yaitu lahir antara 2003 hingga 2012. Audisinya yang dibuka yaitu posisi vokal, rap, dan dance. Bagi calon pendaftar hanya bisa memilih satu di antara ketiga audisi tersebut. Dijelaskan nih, untuk para calon yang mendaftar audisi vokal ataupun rap perlu menyanyikan lagu selama 1 menit tanpa diiringi musik. Sementara bagi pendaftar dance perlu menari selama 1 menit dengan diiringi musik. Lagunya itu juga dibawa sendiri dan disediakan sendiri selama audisi. Jadi kamu mau pakai lagu apa ya, disiapin sendiri guys.
Nah, untuk persyaratan-persyaratannya kalian bisa lihat sendiri di link yang sudah ditentukan ya. Udah ada formulirnya juga untuk kalian lengkapi dan langsung dikirim. Nanti di tanggal 14 November 2022, YG akan mengirim email ke kandidat yang lolos di putaran pertama. Lalu nanti ada putaran kedua yaitu di tanggal 27 November 2022 di Gigi Art of Dance Jakarta. Nah ini nih guys, kalau kalian yang selama ini punya bakat-bakat ya, talenta-talenta yang luar biasa, rapnya kalian tuh rap yang mantep banget, suara kalian yang swag abis, punya gaya yang swag-swag kayak Blackpink, Icon, Big Bang dan lain sebagainya, bisa kali ya. Atau dance-nya kalian selama ini sudah berlatih dance, sudah menyiapkan selama bertahun-tahun. Nah ini waktunya buat kalian. Audisinya sendiri tersedia dalam bahasa Korea, Inggris, Jepang, dan Mandarin. So good luck for you guys. Itulah dia informasi di hari ini, sudah tuntas serta berikan ya. Semoga aja info di hari ini bisa nambah wawasan kamu. Saya Rata pamit undur diri, tetap diberikan cinta, kasih, dan damai kepada orang-orang terdekat untuk lovers. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you, bye bye, have a good day guys. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HPmu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.